Ya, Kang. Jika yang terang mengenai KPKBB ya, secara garis besar sikap kema perjuangan KPKBB di Bandung Barat ya. Oke, saya itu hanya bukan pelaku utama, bukan pendiri, tapi masih termasuk dari 33 orang pejuang yang terdaftar. Hanya kita tidak, kalau saya pribadi itu tidak masuk pada akte notaris. Yeah. Akte notaris itu hanya ada kurang lebih sekitar 9 orang. Yeah. Kalau saya termasuk saja di susunan para pengurus inti mungkin ya. KPKBB, Komite Pemekaran Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah kita dipercayakan untuk di bidang ataupun di bagian investigasi dari nol, menunggu itu dari mulai tahun 99 kalau saya itu mulai dibentuk di Baru Bangkong itu. Dan resminya itu tahun 2000. Tahun 2000? Iya. 2000 berjuang habis-habisan. Hanya kalau saya mau uang mah tidak ikut-ikutan karena saya tidak punya uang untuk perjuangan. Kalau teman-teman yang lainnya ya uang, ya tenaga, ya pikiran. Yeah. Kalau saya itu tenaga, pikiran, uang udah keadaan seperti ini. Itu dari mana? Tadinya berharap-harap kalaupun seandainya pemekaran itu terjadi, ya paling tidak kita tuh kebagian apa aja lah yang sifatnya itu bisa membangun usaha secara pribadi saya, usaha apa saja, itu begini lah. Pemekaran dan tidak pemekaran, anggarnya saya mau merek, gitu lah. Nah, tidak pernah ada yang memfasilitasi pun tidak ada. Ya saya usaha seperti ini, ya usaha saya. Ini pun kita belum terasa dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat ada yang market ke saya kalau paket, jenis paket gitu ya, ataupun wisata pun tour and travel yang saya miliki pun tidak pernah ada gitu ya, kebagian harus mengajukan ataupun harus kita ke sana. Sudah saya tempuh ya, sudah saya tempuh ke sana, tapi sampai sekarang pun belum ada realisasi apa-apa. Bisa cerita dengan tanggal-tanggal dan orang-orang yang pertama kali mencetuskan berdirinya Bandung Barat, mungkin secara umum saja lah. Oke, saya masih ingat karena itu waktu itu pun akte notaris yang dibuatkan waktu itu, akte notaris KPKBB yang dibuatkan beralamat di Jalan Raya Cimareme nomor 247 ya, Kecamatan Nampra, di rumah kakak saya. Itu tertulis loh di akte. Sebelum memiliki kontrak sekretariat itu dia kayaknya kisah gablek sekretariat. KPKBB ini izin KPKBB man berenau pemerintah. Nah itu. Jadi yang sekarang tuh yang menikmati itu orang mana lah gitu. Siapa yang menikmati sekarang itu? Udah mulai maranehna di Bandung Barat, lalu KPKBB. Itu aja sekarang mah. Tapi kebalinya KPKB seperti ini. Saya aja masih seperti gelandangan aja seperti ini. Gitu. Waktu itu terbentuknya pencetusnya itu ya diantaranya orang-orang termasuk dalam pendiri itu. Jadi bisa disebutkan namanya siapa Haji Nang Anwar, Haji Zainal Abidin, Nah terus kalau misalnya sekarang dengar-dengar bertambah nih orangnya yang mengaku-ngaku. Oh tidak itu, nah KPKBB mah emang KPKBB alma mater naon. Ieu leungit ieu datang ieu leungit veteran KPKBB mah ketika modal leungit. Nah ayeuna jumlah KPKBB anggap 33 ya 33. Pae hiji 32, pae hiji deui 20 hiji, pae hiji deui moal bertambah dan berjuang eta orang-orang inti itu. Nggak ada KPKBB bertambah-tambah. Lain sekolahan kade. Itu KPKBB mah gitu. Oke, sekarang terakhir harapan Akang mengenai KPKBB itu bagusnya gimana nih? Pemerintah tinggal ngikut-ngikut kieu lah. Pikiran kesejahteraanna lain hayang dibere di para Bandung apoe lain. Si Acek maut, Kang Acek kapila Acek saya maut, itu mautnya kadungsang-dungsang, mana termasuk dalam orang pejuang KPKBB. Maut ge di Imah Batur, henteu ditumpulan ku anak jeung pamajikanana, boro-boro di ubaran. Nah, pemerintah itu saya harapkan sekarang itu jajauheun mere santunan mah. Ya, mere santunan ke kehidupan para pejuang atau asuransi-asuransinya panguruskeun ketika gering aya asuransi. Anggaplah kejasaan KPKBB. Orang-orang sekarang banyak pejabat yang sekarang ngejabat di Bandung Barat itu ucapan terima kasih lah rereongan atuh.
Gitu jauhan pangumrohkeun teman-teman anu can pernah dicat tanah suci. Atuh masalah asuransinya lah, asuransinya. Kalaupun seandainya mau ada ucapan terima kasih ataupun apa dulu teh pernah ada semacam piagam reward. Ya. Tolonglah dipermudah urusan duit dengan birokrasi atau budakna hayang digawe di PNS. Lamun seandainya memang mumpuni atau apa namanya sesuai dengan yang di apa namanya sesuai kemampuannya, kenapa tidak? Tolonglah dibantu, dikatrol setok saeutik mah daripada nyokotan jelema anu teu pararubuh, nu ujung-ujungna aya kasus arasu penjara. Karena yang namanya sogok-sogokan, nyogok anakna hayang asup PNS, akhirnya dihimpun ke seseorang, akhirnya beunang ku Polda kan itu. Nya ku bupati dipecat ya main ngeureun asup penjara hongkong. Ya paling tidak lah. Jajah urang puter-puter ledek minta jatah gitu. Ya paling tidak ya bantuan lah kalau seandainya boga budak kayak ngaya niat asup kok saya mau boga pemajikan honornya di 8 tahun dari teh diangkat teh mah gitunya SPD urang mah teh sekolah pemajikan SPD sekarang udah 9 tahun 10 tahun sekarang mungkin honor itu guru bahasa Indonesia itu alumni UNJ Universitas Negeri Yogyakarta UPI lah gitu kayak gitu jadi harapannya gitulah paling tidak tolong dipikirkan sebagai tanda ucapan terima kasih sebagai rewardnya santunan masalah asuransinya itu jauheun lah dibere pacabakan mah aing bisa neangan sorangan gitu ya paling tidak bere pagawean atuh tong dibere laukna bere usupna